Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi debat politik yang bertemakan dengan kampanye menggunakan YouTube dan media sosial. Kelompok 5 anggota berdiri dari Alia Fitra Yasmin sebagai pemateri, Desi Kristen sebagai pembicara, Kizia Darmawan sebagai notulen, dan saya sendiri Michael Stefanus menjadi moderator. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, kampanye Pilpres melalui live stream YouTube dan medsos. Satu, lebih mudah diakses karena hampir semua masyarakat memiliki smartphone. Kampanye menggunakan salah satu media sosial menjadi salah satu terobosan baru, apalagi menggunakan aplikasi yang sedang populer di kalangan anak-anak muda. Dengan ini, kampanye bisa dilihat dan diulang sepuasnya. Selain itu, di zaman sekarang hampir tidak ada yang tidak memiliki smartphone. Kedua, kampanye lebih mudah dan murah. Laporan dari We Are Social 2017 menunjukkan dari 132 juta jiwa pengguna medsos di RI, 120 juta diantaranya mengakses medsos melalui perangkat bergerak gawai, ponsel pintar atau tablet. Berkampanye melalui medsos, kemungkinan terbesarnya pesan kampanye secara mudah dan murah. Karena tidak perlu banyak uang untuk membuat baliho, cukup membuat satu poster dan dapat disebarluaskan di seluruh platform media sosial. 3. Jangkauan lebih luas. Berbeda dengan media kampanye konvensional tradisional, medsos melampaui batasan geografis. Lebih jauhnya, daya jangkau kampanye melalui medsos memampukan pesan-pesan politik tersampaikan secara tertarget. Melalui Facebook ADS, misalnya pesan-pesan kampanye Pilpres dapat disesuaikan dengan kondisi demografis calon pemilih sehingga lebih teratur, terukur, dan tepat sasaran. 4. Bisa melihat wajah para calon dengan lebih jelas. Sekarang kita bisa melihat wajah para calon dengan lebih jelas, karena biasanya mereka memampangkan wajah mereka di poster yang berisikan visi misi mereka. Kelima, untuk menghindari kerumunan, kita sedang berkampanye. Ketika sedang berkampanye. Dengan kondisi pandemi sekarang yang diharuskan menjauhi kerumunan, tentu saja kampanye menggunakan media sosial menjadi solusi. Keenam, bisa melihat tanggapan-tanggapan dari masyarakat. Pemanfaatan medsos dalam kampanye Pilpres memungkinkan calon pemilih tidak sekedar pasif menerima pesan-pesan kampanye, akan tetapi lebih dari itu membuka ruang interaksi dan diskusi, menyukai, memberi komentar, dan membagikan pesan-pesan kampanye kepada pengguna medsos lain. Apakah kelompok lain ada yang ingin ditanyakan atau ingin menyanggah dari kelompok kami? Ada kelompok kami ingin menanyakan sesuatu. Saya mau tanya. Saya mau tanya. Iya, baik. Jika kampanye menggunakan poster, berarti bisa aja ada oknum yang mengedit dan menyebarkan janji palsu. Bagaimana tanggapannya? Baik, akan kita tampung ya pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Ya, silahkan. Kan
tadi difokuskan sama YouTube gitu ya. Nah, kalau YouTube kan memerlukan kuota internet. Nah, itu gimana sih tanggapannya? Makasih. Ya, terima kasih kembali. Apakah ada lagi sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok ini? Saya mau tanya, kan ini online gitu ya. Jadi kan kampanyenya tuh bisa misalkan ada hoax gitu loh dari pihak lawan nih. Misal kayak dia ngaku bilang kayak ngasih kayak hoax tentang si lawannya ini biar ngejatohin gitu loh. Itu tuh gimana sih biar ada kayak cara taunya nggak kalau ini tuh hoax apa bukan gitu? Terima kasih. Oke, beri kami waktu untuk bisa menjawabnya ya. Iya, silahkan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Maulida tadi yang tentang masalah masalah poster ya. Jadi tadi tuh kan buat melihat apakah ada janji-janji palsu atau bukan tuh disebarkan caranya, tanggapannya. Oke, pertama-tama mungkin kan dari sekian banyak orang pasti ada yang menonton kampanye yang disiarkan. Nah, kita tuh bisa ngelihat, nah si posternya itu sama dengan kampanye, dengan janji-janji yang dijelaskan atau tidak. Kalaupun sama, berarti itu official dari yang bikin posternya. Nah, kalaupun berbeda, mungkin ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Mungkin kita sebagai masyarakat bisa melaporkan atau nge-report, istilahnya nge-report postingan itu, dan kalau nggak komen bilang bahwa ini adalah postingan yang hoax, bukan yang janji-janji mereka. Bisa dimengerti atau masih kurang? Sudah mengerti. Selanjutnya pertanyaan dari Nada akan saya jawab. Tadi pertanyaan itu tentang masalah kuota ya di platform YouTube. Oke, pertama-tama kan untuk masalah penggunaan YouTube itu juga masih cuman alternatif aja ya, karena biasanya kan kampanye Pilpres itu ada di TV dan dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, mungkin penggunaan YouTube itu hanya alternatif bagi orang yang waktunya itu nggak fleksibel dan nggak bisa nonton TV di rumah. Kita bisa nonton di YouTube ataupun kita bisa nonton ulang di YouTube. Nah, untuk masalah kuota itu, kalau nonton TV juga kan berbayar nih pasti. Nah, jadi untuk masalah YouTube pun itu ke diri mereka sendiri. Kalau mereka ingin nonton ya otomatis mereka harus bayar kuota, dan kalaupun nggak mau bayar kuota mereka juga bisa nggak nonton. Jadi kampanye Pilpres juga kan nggak wajib ditonton buat semuanya gitu. Ini buat yang ingin saja menggunakan platform YouTube. Ya, bisa dimengerti atau masih belum jelas? Berarti menonton Pilpres itu, menonton yang tadi dibilangin itu cuma opsional aja gitu ya? Nggak harus semua warga Indonesia nonton semua? Ya, kalau untuk masalah menonton itu kan lebih dari diri mereka sendiri kan, karena kalau mereka ingin menonton silahkan, nggak ingin menonton juga silahkan, karena kan anak-anak di bawah 17 tahun juga mungkin mereka masih belum punya hak pilih kan. Jadi untuk menonton pun masih opsional, mereka bisa nonton ataupun tidak. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya yang terakhir tadi pertanyaan dari Nabila. Pertanyaan itu kayaknya hampir mirip ya sama pertanyaan yang Maulida itu, cara membuktikan hoax ataupun tidak. Jadi kita bisa membandingkan kampanye-kampanye yang sudah mereka lakukan.
dan memberikan janji-janji apa saja. Jadi kita bisa tahu apakah itu hoax atau tidak itu dari kita menonton kampanye mereka yang sebelumnya, apakah benar ini yang mereka sampaikan ataupun bukan. Bisa dimengerti atau tidak? Bisa. Terima kasih jawabannya. Sama-sama. Apakah itu sudah cukup untuk Nabila, Nada, dan Maulida? Sudah cukup. Kalau sudah cukup, kelompok kami akan membacakan kesimpulan dari materi ini. Jadi, menurut kami, kesimpulan yang didapatkan ini, kampanye melalui medsos harus dikembangkan karena dengan adanya medsos memberikan dampak positif yang didapatkan terhadap kampanye. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.